saya sebagai protokol akan membuka acara. Yaitu tata tertib acara. 1. Pembukaan oleh protokol saya sendiri. 2. Doa dibawakan oleh Haji Muhammad Amin. Ya, kata sambutan pembukaan oleh Ketua BPD, sambutan oleh Kepala Desa Sukajadi, dan arahan serta bimbingan oleh Bapak Camat Permohonan. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat yang hadir pada hari ini beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati Ibu-ibu PKK, rekan-rekan sekalian. Pertama kali saya mohon kepada bapak-bapak camat yang hadir beserta jajarannya. Semestinya undangan kita mulai jam 9. Jadi nyatanya sekarang kita mulai acara dan jam 10 lewat 7 menit. Sekali lagi kami mohon maaf. Ini saya minta untuk membuka acara rapat musrembang kita pada hari ini. Maka untuk tidak waktu saya mohon maaf, kita pada acara musrembang kita pada hari ini pada jam 10 lewat 27 menit. Maka rapat musrembang pada hari ini kita buka. Selanjutnya acara saya serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Selanjutnya, kata sambutan kepada kata sambutan Bapak Kepala Desa Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa la tu'azzir lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Permongan serta staf-stafnya yang mana sebagai tim 1 dari Musrembang Kecamatan. Yang saya hormati dari Bapak pendamping Kecamatan maupun pendamping lokal desa. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD serta anggota-anggotanya, Bapak LKMD serta Kepala Dusun dan anggota perangkat desa Sukajadi serta Bapak Ibu dari tokoh masyarakat desa Sukajadi. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala yang mana ia masih memberikan rahmatnya kepada kita semua berupa rahmat kesehatan, keselamatan dan keafiatan, ringan langkah dan waktu, serta nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan berupa kesehatan, dengan langkah dan waktu, kita hadir berkumpul di aula daripada kantor desa Sukajadi, Kecamatan Permongan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian salam kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita seumatnya setiap hari tak lupa tak luput mengucap salam dan salam. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyak salam dan salam, kita nantinya mendapat syafaat yang nasr akan alamin serta dimudahkan dalam kita menghadapi nantinya siratul maut, karena kita nantinya akan menghadapi siratul maut. Dengan kita berbanyak salam, mudah-mudahan kita nantinya dipermudahkan. Bapak dari kecamatan, dari ibu kecamatan serta ibu-ibu
DPD, pendamping desa, serta KKMD dan Bapak yang hadir dalam acara Musrembang Desa Sukajadi, yang mana beberapa hari yang lalu kami Pak Camat sudah memusyawarahkan dusun per dusun untuk membuat RKP Desa Sukajadi tahun 2022. Di situ kami sudah ada usulan-usulan setiap dusunnya. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita tinggal memilah dan menetapkan mana-mana yang lebih kita utamakan sesuai dengan kemampuan dari anggaran dana desa. Karena seperti mana biasanya mungkin kita pun tidak kita pungkiri, yaitu masalah dana untuk COVID itu pasti tetap ada, BLT tetap masih ada, itu nggak bisa kita pungkiri itu. Terus mungkin ada yang lainnya. Jadi sisa-sisa dari anggaran tersebut nanti kita gunakan usulan dari berdusunnya sesuai dengan. Memang kalau saya ini pelajari kemarin ini banyak di pemberdayaan Pak Camat ya, untuk meningkatkan kapasitas dari perangkat desa maupun kegiatan kita untuk meningkatkan ekonomi dari ibu-ibu. Dan masalah kekerasan dalam rumah tangga itu kami. Terus masalah tekan nanti insya Allah akan kami juga adakan pemberdayaan itu. Sebelum kita membuat BUMDes harus kita matangkan dulu, yaitu orang-orangnya gitu di situ. Jadi di sini dalam pembahasan kami kemarin itu usulan-usulan kami tampung dari dusun 1, 2, dan 3 itu ada 15 yang diusulkan. Jadi nantinya kita tinggal membicarakan mana yang harus kita dudukkan sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Tetapi jangan lupa juga mungkin di 2022 kita akan mengadakan pilkades. Kalau nggak dibutuhkan, sedikit banyak tentunya akan mengeluarkan anggaran juga dari dana desa. Kita belum tahu dimundurkan ataupun tetap di bulan 1 atau 2, dan kita pun tahu berapa ketetapan anggaran yang akan kita ambil dari anggaran desa. Jadi yang penting kita masukkan aja anggaran tersebut, biar kita sedia payung sebelum hujan katanya gitu. Mungkin hanya demikian. Semoga acara dalam pembentukan RKP Desa Sukajadi ini nantinya dapat berjalan lancar, dan kepada Bapak-Bapak dusun per dusun yang kemarin kita usulkan mana yang kita utamakan lebih dahulu gitu kan. Kita urutkan mana lebih dahulu kita usulkan gitu kan. Jadi nanti di poin yang kelima atau keempat itu penetapan kita apa-apa aja kita dulukan. Nanti kami dari pemerintah desa menyesuaikan dengan anggaran tinggal berapa lagi untuk pembangunan ataupun untuk di bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi hanya demikian kata sambutan dari saya, gambaran sedikit tentang rencana pembangunan kita nantinya di 2020. Kepada Bapak Kecamatan yang sudah hadir ke desa kami ucapkan terima kasih. Inilah Pak keadaan desa kami. Mungkin Bapak sekali atau 2 kali ke kantor kami ini ya memang dekat, tapi kesibukan Bapak itu lebih banyak lagi di kabupaten dibandingkan dengan kunjungan ke desa-desa bagaimana kegiatannya. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dari kecamatan serta rombongan dari tim 1 dalam tim 1 ini sudah datang ke Desa Sukajadi. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Pak Kades Sukajadi,
Bapak Ketua BPD Sukajadi, Bapak Kebli. Saya hari ini membawa tim dari kecamatan untuk mengikuti musrenbang desa di Desa Sukajadi. Para orang tua kami, tuan-tuan guru, para alim ulama yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan yang juga sebagai undangan hari ini. Kita seluruh hadirin peserta musrenbang Desa Sukajadi yang saya hormati dan saya muliakan. Ini desa kedua ya, kemarin kami sudah di Lubuk Lembang. Memang kalau musrenbang ini nggak perlu kita jelaskan lagi ya kan, sebenarnya ini rencana nanti ini kan musrenbang untuk pembangunan di 2022 ya, tapi mungkin pelaksanaannya nanti di 2023. Jadi kalau saya lihat kalau di Sukajadi ini mungkin yang masih langsung nampak mau ke kantor desa ini jalannya masih apa ya? Jalan itu Pak. Mau ke kantor desa ini mau masuk kemarinya. Itu dari saya dulu masih supir camat sampai sekarang saya udah jadi camat, simpang itu masih gitu-gitu aja. Iya. TV pokoknya pun masih seperti itu aja dari dulu. Saya masih ingat aja, masih gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Jadi saya masih jadi supir camat sampai sekarang kan gitu. Makanya ini, alhamdulillah kita mempunyai Pak Bupati yang baru ini cukup concern dalam infrastruktur. Mudah-mudahan ya tahun ini ya, kata Pak info dari Pak Kades tadi, justru mudah-mudahan ini akan dibangun jalan yang masuknya sekitar berapa 1 kilo ya. 1 kilo berarti sampai simpang ini ya? Sampai lewat simpang. Sampai Sawan Pak Rahmat, bukan Pak Rahmat. Ini kalau jalan depan ini jalan kabupaten ya? Kabupaten. Nanti kita usulkan lagi lah untuk ini supaya masuk ke dalam. Tapi bisa kita syukuri kalau ini bisa 1 kilometer sudah lewat simpang, berarti sudah ada perubahan. Ya kan? Jadi nggak salah lah kalau kita punya bupati yang baru ini fokus memang beliau ini fokus di tahun pertama ini di Perbongan dan Pantai Cermin, Kota Kebrajahan ini fokus beliau ini. Mungkin yang kemarin bekas sebasan pun akan digenjot juga akhir tahun ini jalannya di aspal. Iya, bahasanya sama. Kita lihat kemarin waktu awal saya masuk di Perbongan, di tanah itu udah di aspal. Dari panjur ke tangkisnya pun udah. Makanya yakinlah Bapak Ibu, kita dukung tugas para pimpinan kita, pimpinan kabupaten untuk itu. Tapi salah satu bentuk dukungannya juga saya harap PBB-nya bisa ditingkatkan ya kan. Ini pengaruh dalam pembangunan pengelolaan pajak ini juga berpengaruh. Kalau PBB kita jeblok nanti bagi hasil pajak di dana desa bisa jeblok dapatnya. Jadi pimpinan kita sudah fokus membangun, nah kita fokus membantu ya dalam bentuk mungkin PBB dan gotong royong kita tingkatkan. Minimal setelah dibangun kita pelihara lah jalan itu kan itu. Jangan nanti kita biarkan mobil-mobil bertonase yang tidak sesuai masuk gitu. Nanti kalau dibangun paret, dibangun landing, kita pula yang nyampah di situ, ya kan kita biarkan sampah. Terakhir paret itu pun tidak berfungsi lagi dengan baik. Nah, ini yang kita harus sama-sama. Karena membangun itu kan mahal, waktu itu. Membangun itu mahal dan proses membangunnya, inilah salah satunya dengan musrenbang. Proses membangunnya itu sulit. Kue yang ada itu kan cuma terbatas. Ini harus diperebutkan 17 kecamatan, 243 desa. Ini harus diperebutkan kue itu. Makanya kita harus berkompetisi. Kita harus bisa meyakinkan pimpinan bahwa yang dibangun itu memang sangat penting untuk masyarakat, sangat diperlukan dan urgen gitu. Itu bagaimana kita meyakinkannya melalui usulan-usulan kita di musrenbang ini gitu. Nah, nanti setelah ada di sini
prioritasnya mana, itu kan akan dibawa ke kecamatan. Begitu di kecamatan akan ke kabupaten. Jadi sumber dana itu ada berbagai macam, ada yang dari pusat, ada yang dari provinsi, ada yang dari kabupaten. Dan sekarang dengan adanya dana desa lebih terbantu lagi ada yang dari dana desa. Tapi mungkin tahun ini, 2 tahun ini karena ada COVID agak terganggu ya, terganggunya karena ada BLPDD. BLPDD itu udah rata-rata itu kalau 100 penerima saja kali sekarang 300.000 udah ada sekitar 300 ke 500 kan angkanya. Itu padahal kalau dibangunkan planning, dibangunkan jalan udah bisa berapa kilo kan, berapa meter gitu kan. Tapi ya mari kita juga mendukung untuk supaya COVID ini cepat hilang. Kita vaksin, baru kita tetap prokes, walaupun sudah vaksin kita tetap jalankan prokes lah. Kita tetap jalani hidup sehat lah. Sebenarnya prokes itu sudah sejak zaman dulu udah PHBS dengan perilaku hidup sehat itu sebenarnya juga prokes semua. Kalau itu kita jalani dengan betul, semua warga itu menjalani, insya Allah ya kita akan terlindungi dari penyakit, dari hal-hal yang mengganggu kesehatan kita. Jadi silakanlah nanti melaksanakan musrembang dengan baik. Nggak apa-apa lah kalau di sini ada beradu argumen, bukannya berkelahi ya kan, beradu argumen untuk meyakinkan. Karena Bapak ini kan pasti ya utusan dusun ya kan, utusan dusun bagaimana mempertahankan usulan dusunnya ya kan. Tapi kalaupun memang hasil yang diprioritaskan desa adalah ini, jangan pula terus jadi tidak ini demi satu, kita sama-sama orang satu desa ya kan ya, demi kepentingan desa itu juga gitu. Jadi mungkin kami dari Kecamatan Pengkongan sangat mendukung dan kami akan bersama di sini sampai kita selesai mendapat prioritas. Lalu nanti di musrembang kecamatan usulan Bapak juga akan dilaga lagi dengan desa yang lain supaya mendapat prioritas di kecamatan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Bila kami kalau daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa karena sampai saat ini kita masih melaksanakan persiapan keselamatan, kesempatan dan berkumpul bermusyawarah di Balai Desa Sukajadi. Kemudian salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat sekalian. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pengkongan selaku Ketua Tim serta seluruh anggota tim yang hadir dari kecamatan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LKMD, Ibu PKK hadir. Kemudian PLD juga hadir pada hari ini. Bahkan pers juga Pak Jurlis hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita hari ini disampaikan dari Pak Kades, Pak Camat, kita bermusyawarah setiap tahun kita melaksanakan musrembang, tapi jangan bosan-bosan Bapak Ibu. Inilah memang namanya kita meminta ya Bapak Ibu sekalian, meminta untuk dapat dibangun desa kita. Jadi ini sudah ada hasilnya, saya lihat banyak yang sudah sampai 15 usulan yang sudah diusulkan. Namun Pak Kades, Bapak Ibu sekalian, kita kan akan mengusulkan ke musrembang kecamatan. Jadi ini saya lihat yang banyak ini untuk APBD, ini untuk yang dana desa. Kita mengusulkan yang untuk kabupaten. Jadi maksud saya di sini macam jalan, ini maunya yang diminta aspal gitu. Jalan kabupaten ya. Ini saya lihat jalan-jalan aspal nggak ada di sini. Ini sebatas dana desa yang ditampung oleh dana desa. Yang kita bakal bawa prioritas ke kecamatan itu yang dana kabupaten. Untuk sangat besar lah dia gitu ya. Jadi pengaspalan jalan depan ini saya harap ini diganti nanti. Kemudian jalan musuh mana lagi yang belum diaspal itu diusulkan. 1, 2, 3 nanti mana yang mau diaspal itu diusulkan ke ini kabupaten kecamatan. Jadi nanti ada perubahan-perubahan usulan saya lihat di sini. Ini kecil ini kan kecil ya. Jadi musyawarahkan lagi. Tiap-tiap usul mengusulkan mana yang lebih nanti prioritas diusulkan. Nanti bisa 1 atau 2 usulan kita bawa ke kecamatan. Dan syukur-syukur 1, 2 itu bisa kita prioritas. Ya. Jadi nanti kita hari ini kita bermusyawarah mengusulkan mana yang paling prioritas antara usulan-usulan 3 dusun nanti diusulkan
apakah irigasi, apakah jalan aspal. Tapi saya rasa lebih Aspal. khususnya itu di aspal ya. Jadi nampak jalan itu masyarakat menikmati aspalnya itu. Nah, jadi nanti dimusyawarahkan busur mana didudukan yang prioritas nanti dimusyawarahkan. Mungkin nanti tiap berusulan dan usulan. Jadi kita bisa bawa 3 usulan ke kecamatan untuk dibawa dalam usulan kecamatan. Jadi nanti akan dipimpin Pak Ketua BPD untuk memusyawarahkan untuk menentukan prioritas kita di desa ini. Kemudian dari PKK juga nanti mungkin sudah ada saya lihat usulan. Pak, kalau untuk usulan ke kabupaten biasanya selain pengaspalan apa Pak yang prioritas kabupaten? Jadi sebetulnya ada sabta dambahan dari Pak Bupati yang baru sekarang kan PJMS Kabupaten sudah terbit. Jadi ada sabta dambahan dari Pak Bupati programnya. Yang pertama itu sekolah mantap, sekolah mandiri asri berkualitas. Jadi bidang pendidikan itu sangat nomor 1 kan prioritas untuk Kabupaten Serdang Bedagai. Pendidikan, kemudian masyarakat sehat dan terlindungi berarti kesehatan, posyandu, ya. Nah, nanti di posyandu juga nanti Ibu masukkan apa-apa yang perlu diminta, pokoknya ada timbangan, makanan tambahan ini diutamakan untuk prioritas kedua dari sabta dambahan. Kemudian yang ketiga pertanian. Kita semua di sini mungkin Pak Kades pertanian yang paling memang petani paling banyak di sini. Nah, mungkin nanti dari bidang apa yang harus diusulkan dari pertanian. Kemudian baru infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi, itulah infrastruktur yang memang di program keempat nanti bisa diusulkan. Tadi saya sampaikan, saya lihat Pak Kades, ini nggak ada aspal saya di sini. Jadi ini kan hanya sebatas APBD sini yang Bapak yang 15 item ini. Jadi yang untuk kabupaten dana yang ada di desa aspal minimal dimasukkan. Untuk kewenangan kabupaten. Ini kewenangan desa hanya 15 item. Iya. Nanti kita tambah. Kemudian bidang ekonomi. Kalau ekonomi biasanya itu ya peningkatan ekonomi itu keluarga ataupun BUMDes, usaha ekonomi. Yang kalau dari dana desa tapi Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau dari dana usaha lain mungkin dari kabupaten juga ada. Dari ekonomi industrian, perindak, bisa diusulkan. Tapi ada pokok-pokoknya Bapak Ibu sekalian. Kemudian wisata. Itu yang keenam wisata maju terus. Kita nggak ada wisata Bapak Ibu sekalian di desa kita ya. Kalau di pinggir pantai mungkin ada desa wisata, tempat-tempat wisata. pesisir Pak sawah. Nah, kalau bisa bikin wisata tani seperti di Melati. Di Melati kan ada wisata tani, itu bisa. Baru birokrasi tambahan. Birokrasi ini ya pelayanan pemerintahan, birokrasi yang ketujuh, birokrasi pemerintahan berarti nanti pelayanan di desa, ya, pelayanan pemerintahan, kecamatan, kabupaten dari desa ini birokrasi yang ketujuh. Inilah sabta dambaan yang memang prioritas kabupaten. Jadi kita harus mengacu juga daripada program Pak Bupati, ya selaras dia pembangunan desa dengan pembangunan dirancangkan oleh kabupaten. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti silakan bermusyawarah untuk mengambil prioritas dari 3 dusun ini yang mana yang harus kita bawa nanti ke musyawarah kecamatan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin musyawarah pada hari ini. Kami bisa. Yang kira-kira diwakilkan boleh. Itu Pak. Dulu aja Bu. Tapi dulu aja. Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Camat, Bapak Pendamping Desa, Pendamping Kepala Desa, Ibu-ibu dari kecamatan, wartawan, kemudian dari kantor-kantor desa, Kepala Dusun, juga Bapak LKMD, Ketua BPD dan BK, juga ibu-ibu sekalian. Seperti yang disampaikan, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini kita akan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disingkat dengan Musrenbang. Kali ini kita akan melakukan rapat untuk 2022 ya, untuk program yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Tapi kita melakukannya memusyawarahkannya di tahun 2021. Yang seperti kita ketahui ada 15 kita konkretkan dari 3 dusun semalam itu kan. Itu suara apa? Kita lihat nanti prioritasnya di mana. Tetapi tadi masukan dari Bapak Pendamping Desa bahwa dari 15 usulan ini belum dilihat yang akan difasilitasi atau ini Pak ya dari kabupaten. Jadi kalau begitu kayak mana kalau kita di usulan ya, kayak mana kalau kita memilah yang mana yang mau kita
kita usulkan di kabupaten, terus yang mana juga yang akan kita usulkan di desa yang dianggarkan dari dana desa atau ADB dan provinsi dan sebagainya. Tapi maksudnya ada yang dari kabupaten, ada yang dari desa. Itu dari Pak Bupati, usulan dari Bapak Bupati. Gitu ya, sabta pesona kan? Sabta dambaan ya, sabta dambaan bukan sabta pesona. Ya, sabta. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu dulu. Saya usul Bu. Ya. Yang 15 kita ini kan khusus dari sumber dana desa yang menjadi dana desa yang di fasilitasi oleh desa. Saya mengusulkan untuk yang pertama kali berkaitan untuk ditanggung jawab pihak kabupaten, yang berkaitan dengan fakta dambaan. Ya. Nah, jadi yang udah dari dulu pas sampai seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, aspal. Kalau kita usulkan untuk desa kita, kalau bisa jangan nanggung. Kalau rencananya 1 kilo, kalau bisa sekaligus lah, jangan cuma 1 kilo, rusak lagi. Itu kan ini apa? Orang yang gubernur udah lihat langsung, bupati yang dulu udah lihat langsung. Nah wakilnya adalah bupati kita sekarang. Ini semangat nih Pak. Jadi Bompong camat kita pun udah tahu sejarahnya. Dari sopir mobil, pejabat sampai menjadi Pak Camat. Mudah-mudahan ini diprioritaskan gitu. Jadi Pak Camat, maunya bisa dari Pak Camat. Kita minta dari dusun 1, 2, 3 tembus ke dusun 3 kampung besar. Karena apa? Itu sudah jadi hilir, udah sering didatangi orang luar provinsi bahkan. Dan wakil gubernur sudah berkali-kali, udah lebih dari 1 kali. 3 kali kalau nggak salah. Iya, sampai potong kambing. Iya. Nanti ini kalau di aspal kita potong kambing dengan Pak Camat. Mudah-mudahan setuju, kita usulkan untuk usulan dalam hari ini yang berkaitan dengan kabupaten dananya aspal 3 kilo. Iya. Terus ini Iya. depan kantor Kades ini kayak 3 kilo ada Pak Kades? Ada. Dari sana Dari Bopongan mana ya? Dari sini aja. dari Ulu Manpanjur. Kemarin itu sekitar 1,5 kilo. Sampai ini. Sampai ilir. Ini 3 kilo. Ujung sampai ilir 4,5 kilo. Terus kamu besar. Ya, kamu besar perbatasan. Kamu besar. Karena kesana udah cantik tuh, kamu besar. Hancur semua. Udah hancur. Udah cantik. 1 kilo. Ada anggaran yang tak terduga itu 5M, cuman dibagi 3 desa malam itu. Supaya jadi yang paling banyak dapat 1 kilo. Berarti 2 kilo. 1 kilo ini 1 kilo. Yang lain yang 2 lagi ini Melati dan desa mana ini Gajah mungkin. Jadi kita paling banyak kita Gajah jadi. Insya Allah di tahun ini. 1 kilo. Oh, ini Tahun ini. Oh, ini apa tuh? Iya, 1 kilo. Jadi itu usulan kita untuk 2022 jalan protokol kabupaten depan atau desa menuju ke Cemara 1,5 kilo. Ya. Dalam kabupaten dari Sekadep Lanjutan. Sudua 3,5. sampai ke perbatasan besar itu 3,5 kilo. Itu dalam ada proposal. Nanti insya Allah itu bisa terrealisasi di 22. Nah, itu udah masukkan juga di sini. Iya, iya. Itu acara kabupaten. Ya. Oke. Pak Kades yang 1 kilo tahun ini di mana Pak? Dari Guna Pasar Yanto sampai Dusun 2. Ya, berarti ini udah Dan kurangi 1 kilo. Ya, Berarti nyambung ini berarti. antara bulan Di 2021 ini? Iya. Ya. Oh, Dua-dua nyambung berarti ya. dua-dua nyambung. Ya. Ada dana sisa 5M dibagi 3 desa. Bisa anggaran bagian 21. Jadi Pak Camat kemarin jalannya nggak ditengahi ya, macam gitu. Masih muda, masa depan masih panjang lagi. Sekarang nggak bisa. Iya, aspal. Ya. Betul. 3,5 kilo tadi sama. Iya. Apa jalan depan kantor desa. Ya, depan kantor desa 2,5 kilo. Dari dusun 2 sampai ke kampung besar 3,5 kilo. Nah, ya. Ya, itu. Masih aman. Sini kan ada salah satu tokoh
utama Panglima Perang juga. Iya. Pak Saryanto nanti. Iya. Jadi kalau 5 km tadi itu, walaupun nggak dalam setahun, tapi insya Allah kalau dalam kepemimpinan Bosni mungkin Mudah-mudahan. Yang kedua, skala prioritas untuk diajukan ke kabupaten, Ya. itu jembatan yang dari Sukarame ke Sukajadi. Ya. Itu punya kabupaten ya, karena itu sangat apa kali itu? Karena kita kan ya. Iya, Pak, Runtuh di sini Iya, ya. Runtuh, Pak. Tadi saya lihat itu runtuh, Pak. Balik. Ya, benar itu Pak. Balik. Waktu Balik saya. ada banjir kemarin. Dulu kan ada banjir Pak. dapat apa dia? Kupon itu ya? Iya Pak. Tadi saya bilang sama Pak Kades, kalau mau cepat buat usulan bencana aja, kan hanya kena banjir. Iya. Buat usulan bencana itu kejadian kejadian darurat. Setelah nonton video ini jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng ya untuk bisa menyaksikan video-video selanjutnya. Terima kasih.